Oke, sekarang kita akan lanjut untuk contoh-contoh soalnya, tapi mungkin nggak banyak ya, tapi yang penting kalian bisa lebih paham. Oke, untuk contoh soalnya nanti lebih ke menentukan persamaan lingkaran. Mungkin di sini saya rangkum ada 3 kondisi nanti di soal ketika diminta menentukan persamaan lingkaran. Yang ada di soal atau informasi dari soal itu adalah ada pusat, ada jari-jari. Ini yang paling gampang nih. Kemudian yang kedua, kalau diketahui pusat tapi jari-jarinya nggak ada, yang ada adalah sebuah titik tertentu. Nah, titik ini melalui lingkaran. Kemudian yang ketiga, ada pusat, jari-jari nggak ada, tapi informasinya adalah lingkaran itu menyinggung sebuah garis tertentu. Nih. Kemudian yang keempat, persamaan lingkaran, pusatnya nggak ada, jari-jarinya nggak ada, tapi informasinya bahwa ada 3 titik yang melalui lingkaran tersebut. Nah, bagaimana untuk mengerjakan soal dengan 4 tipe ini? Kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya misalnya 2,4, kemudian jari-jarinya 2. Bagaimana persamaan lingkarannya? Kita paling gampang kita yang bentuk baku dulu aja. Masih ingat ya, bentuk baku itu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini R-nya, ini A-nya, ini B-nya. Berarti tinggal masukin aja ya. X min 2 kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Ini sudah jadi persamaan bentuk baku. Tapi kalau nanti soalnya pilihan ganda belum tentu ini ada di jawaban. Mungkin di pilihan dia bentuknya bentuk umum. Ya, masih ingat ya menjadikan bentuk umum gimana? Ya udah hitung aja kan. Yuk kita hitung ini. Berarti menjadi X kuadrat min 4X plus 4 plus Y kuadrat min 8Y plus 16 sama dengan 4. Persamaan bentuk umum biasanya di sebelah kanan tuh dinolkan. Jadi ini saya pindah ke kiri ya. X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 8Y ini tambah 16, kemudian min 4 menjadi plus 16 sama dengan 0. Selesai. Untuk soal yang bentuk pertama. Baik, untuk bentuk yang kedua. Bentuk kedua tadi kalau diketahui pusat tapi jari-jarinya tidak ada. Tapi pusat dan titik yang melalui lingkaran. Ini aja ya. Misalkan pusatnya di 1,2. Titiknya melalui 3,5. Nah, ini gimana? Ya, sebetulnya gampang aja. Kalau misalnya kalian nggak bisa membayangkan, coba aja di gambar. Tapi kalau sudah bisa ya nggak usah, nggak apa-apa ya. Misalnya pusatnya di 1,2, misalnya di sini, di 1,2. Kemudian melalui titik 3, ya, 1,2, ini 3,5, misalnya di sini. Nih, bayang ya lingkarannya gimana? Nih. Nah, sebetulnya udah kita bahas tadi, yang pembahasan sebelumnya, bahwa sudah ada pusat. Mana jari-jarinya? Ini. Jari-jarinya adalah jarak 2 titik. Tadi kita udah bahas jarak 2 titik itu bagaimana. Ya, berarti langkah pertama kita cari R dulu. Berarti R-nya adalah
akar dari X2 min X1 kuadrat berarti 3 min 1 kuadrat ditambah 5 min 2 kuadrat. Akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, akar 4 ditambah 9 sama dengan akar 13. R kuadratnya 13. Nah, berarti persamaan lingkarannya karena pusat udah ada, jari-jari udah ada, berarti persamaan lingkarannya X min 1 kuadrat, ini A, ini B, X min A, plus Y min B, Y min 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya tadi 13. Ini bentuk bakunya. Kalau mau dalam bentuk umum, ini tinggal dihitung aja. Oke, gitu ya. Oke, berikutnya. Kalau kondisi yang ketiga, tadi diketahuinya pusat dan dia menyinggung sebuah garis tertentu ya. Saya hapus dulu. Misalkan dia pusatnya ada di 1,2, kemudian dia menyinggung garis X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Nah, masih gak kebayang gimana cara ngerjainnya? Coba digambar. Kalau sudah kebayang, gak usah digambar, tidak masalah. Ya. Pusatnya di 1,2. Ya. Kemudian garisnya itu di X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Misalkan garis itu, ini hanya misalnya ya, hanya untuk mempermudah kita memahami soal ini. Garisnya di sini. Nah, lingkaran ini, lingkaran yang mau kita cari persamaannya, dia menyinggung garis ini. Berarti ini pusat, ini jari-jarinya ada di sini. Nah, ini gambarannya. Ini siku-siku. Kenapa siku-siku? Dulu waktu di SMP kan ada sifat garis singgung lingkaran itu tegak lurus dengan jari-jari. Oke, berarti ini ke sini siku-siku. Nah, ini pusatnya 1,2. Berarti R-nya yang mana? Ini. Bagaimana cara mencari R? Nah, untuk mencari R, kita menggunakan rumus jarak titik ke garis. Rumusnya apa? Rumusnya jarak titik ke garis, atau sebelumnya saya sebut dulu sebagai D. Ini dulu ya. Kalau ada titik X1, Y1, kemudian ada garis AX tambah BY plus C sama dengan 0, maka jarak antara titik ini dengan garis ini, jaraknya yang saya sebut sebagai D, karena jarak itu dia tidak negatif, maka saya beri harga mutlak. Ini segini tulis ulang aja. AX tambah BY plus C, cuman sekarang ini kasih indeks 1, 1 per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. A ini koefisien dari X-nya di sini, B dari sini. Ini adalah rumus jarak titik ke garis. Nah, maka untuk di soal tadi, untuk mencari R-nya ya kita gunakan ini. Ya, kita coba. Ini tadi berapa ya? Kehapus.
min 2Y. Oke, berarti kita cari R-nya. R-nya nilai mutlak karena ini jaraknya tidak negatif. Ini tadi tulis ulang ya, tapi hati-hati, ini harus persamaan garisnya itu harus disamadengankan dengan 0. Ini X min 2Y plus 8, ini kasih indeks, ini sebagai X1, ini Y1, ini akar dari koefisiennya ini tadi, berarti ini 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ini. Oke, sekarang kita hitung. Di R-nya nilai mutlaknya dari X1-nya 1 min 2 kali Y1 berarti 4 plus 8 per akar 1 kuadrat ditambah, tahu ini 1 kuadrat langsung 1 ya, min 2 kuadrat itu 4. Nih, berarti R-nya berapa? R-nya adalah 5 per akar 5. Tahu ini ya, 5 per akar 5. Nah, kalau sudah ketemu R-nya, ada pusat, ya sudah selesai. Belum selesai sih, maksudnya kita sudah hampir selesai. Jadi persamaan lingkarannya adalah X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 5 per akar 5 kuadrat. Kalau ditanyakan bentuk umumnya seperti tadi, ini tinggal dijabarkan saja, gitu ya. Oke, kemudian soal yang bentuk ketiga, menentukan persamaan lingkaran yang diketahui 3 titik. Saya nggak akan bahas di sini biar kalian nggak bosen. Jadi nanti akan saya berikan link videonya, nanti akan dibahas oleh orang lain. Tapi pada prinsipnya tadi yang namanya menentukan persamaan lingkaran harus ada pusat dan jari-jari. Mungkin nanti kalau yang diketahui 3 titik caranya agak berbeda, itu hanya pakai substitusi dari titik ke persamaan umum lingkaran. Nanti kalian akan dapatkan 3 buah persamaan dan kamu selesaikan pakai sistem persamaan linear 3 variabel. Prinsipnya itu saja. Oke, pastikan yang tadi saya jelaskan kamu paham. Nah, setelah ini kamu punya tugas mengerjakan 15 soal. Jadi, tolong dikerjakan baik-baik karena pasti itu akan jadi penilaian. Selamat mengerjakan. Semoga apa yang saya jelaskan ini cukup membantu kalian untuk memahami tentang materi lingkaran. Oke, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga tetap semangat untuk belajar.